Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua masih tetap diberikan kesehatan, alhamdulillah. Bagi yang kurang sehat, semoga lekas diberikan kesembuhan kembali ya. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang manajemen pemasaran secara umum. Nah, pada pertemuan kita yang ketiga ini, Bapak akan perlahan mulai masuk kepada strategi-strategi pemasaran yang dilakukan oleh banyak perusahaan ya. Baik, yang pertama yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa manajemen pemasaran itu memiliki tujuan ya, selayaknya manajemen yang lainnya. Tujuan manajemen pemasaran adalah menciptakan yang namanya kepuasan konsumen ya. Jadi manajemen pemasaran itu nggak hanya berbicara tentang bagaimana menjual produk ya, produk terjual kepada konsumen selesai seperti itu enggak ya, tetapi bagaimana sebuah perusahaan tersebut menjual produknya kepada konsumen dan konsumennya akan merasakan kepuasan ya. Nah, kepuasan konsumen ini akan membuat konsumen tersebut berubah statusnya ya. Jadi yang single menjadi double gitu enggak ya, berubah statusnya dari yang awalnya konsumen kemudian menjadi pelanggan. Nah, pelanggan ini adalah konsumen yang sudah setia ya, artinya ketika dia akan berbelanja maka dia akan berbelanja balik ke satu perusahaan tertentu itu ya. Dia akan berlangganan di sana selama jangka waktu yang cukup panjang ya, sehingga kalau sebuah perusahaan memiliki pelanggan yang banyak, tentu saja perusahaan tersebut tidak perlu capek-capek melakukan promosi lagi ya, atau promosinya paling hanya sekedarnya saja ya, karena sudah ada pelanggan yang akan setia menunggu. Jadi perusahaan tinggal memproduksi barang, sudah pasti dibeli oleh para pelanggannya. Nah, manajemen pemasaran ini berfokus pada ke arah sana. Jadi bagaimana sebuah perusahaan bisa mencapai satu titik tertentu di mana dia memiliki fans lah gitu ya, memiliki para pelanggan yang setia yang akan selalu membeli produk-produknya. Nah, bagaimana caranya agar perusahaan dapat melakukan hal tersebut? Nah, salah satunya adalah di dalam melaksanakan kegiatan pemasaran tersebut harus ada yang namanya nilai tambah. Nah, nilai tambah ini adalah sesuatu yang bakalan membuat konsumen tersebut merasa puas ya. Nilai tambah tersebut bisa dicapai melalui satu proses yang tentunya sangat panjang ya, mulai dari yang pertama pemilihan bahan baku. Jadi bagaimana sebuah perusahaan ini memilih bahan baku yang memang benar-benar berkualitas, kemudian harganya terjangkau karena nanti akan diproses kemudian dijual kembali. Terus bagaimana perusahaan mempersiapkan proses produksinya, menjamin bahwa proses produksinya berjalan dengan baik sehingga nanti bisa menghasilkan produk yang berkualitas juga. Termasuk menjamin proses pengantaran atau distribusi barangnya juga berjalan dengan baik ya. Kemudian promosinya, pengiklanan yang dia lakukan ya, layanan after salesnya atau pelayanan setelah pembelian ya. Jadi perusahaan tidak sekedar menjual barangnya kepada konsumen setelah itu selesai, enggak ya, tetapi bagaimana perusahaan tetap bisa menjalin komunikasi dengan konsumennya, karena konsumen juga butuh yang namanya layanan purna jual ya. Kayak misalkan kita beli motor ini kita pakai setiap hari dan seterusnya, nanti pasti suatu saat pasti butuh diservis. Nah, servis ini salah satu bentuk layanan purna jual tersebut yang bisa memberikan nilai tambah ya kepada konsumen, sehingga kita menjadi loyal pada salah satu merek atau brand motor tertentu gitu ya. Nah, setiap perusahaan yang ada tentu memiliki kekhasannya sendiri-sendiri di dalam menciptakan satu nilai tambah tersebut ya. Salah satu contoh perusahaan yang kita bisa kaji strategi pemasarannya adalah HP Xiaomi ya. Siapa sih yang nggak tahu HP Xiaomi ya? Bapak sendiri merupakan salah satu pengguna daripada HP Xiaomi tersebut. Nah, kita akan coba bedah, kita akan coba kaji strategi pemasaran apa sih yang diterapkan Xiaomi ini sehingga dia bisa berhasil menduduki salah satu perusahaan HP dengan penjualan yang cukup banyak ya, bahkan bisa menyaingi para pesaing-pesaing sebelumnya seperti Samsung dan lain sebagainya ya.
Nah, seperti apa strateginya? Kita akan coba bahas satu persatu. Baik, sebelum kita melanjutkan, silahkan klik tombol subscribe di bawah dulu ya bagi yang belum. Kemudian tekan tombol like-nya. Dan silahkan share atau bagikan video ini di status WA kalian atau di story IG kalian ya. Oke, kita lanjutkan. Perusahaan Xiaomi sendiri itu berdiri atau berlokasi di Cina ya. Jadi ini merupakan salah satu HP Cina. Nah, dahulu sebelum perusahaan Xiaomi ini berdiri, image masyarakat tentang produk-produk Cina itu agak kurang baik ya. Karena memang banyak sekali produk-produk Cina yang dijumpai itu berkualitas buruk ya atau kurang baik ya. Nah, Xiaomi muncul hadir di tahun 2010 ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu lah ya. Itu mencoba untuk menepis ya atau merubah image yang ada di masyarakat tersebut bahwa barang-barang dari Cina ada juga kok yang bagus gitu ya, nggak semuanya jelek. Nah, Xiaomi ini ingin menunjukkan hal tersebut, makanya pada saat pertama kali diluncurkan ya, HP Xiaomi, dia menawarkan HP dengan kualitas atau spesifikasi yang cukup baik ya. Pada kala itu, di masa itu cukup baik spesifikasinya dengan harga yang lebih murah daripada para pesaingnya ya. Nah, bagaimana kemudian HP Xiaomi ini kok bisa ya menjual produk yang spesifikasinya lumayan tinggi tapi dengan harga yang lebih murah gitu ya? Apa nggak rugi Xiaomi-nya gitu ya? Nah, tentu saja itu semua sudah diperhitungkan ya oleh pihak Xiaomi. Dia nggak mungkin menjual produk dengan rugi gitu ya. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Xiaomi adalah dia benar-benar melakukan yang namanya efisiensi ya, yaitu bagaimana dia benar-benar menekan yang namanya biaya produksi. Jadi biaya produksinya ditekan sekecil-kecilnya sehingga dia bisa menjual produk lebih murah daripada pesaingnya gitu ya, dengan tetap mempertahankan kualitas atau spesifikasinya tersebut ya. Bahkan beberapa orang menjuluki Xiaomi ini sebagai Apple dari Cina gitu ya, Apple dari Timur kalau kata orang gitu ya. Nah, banyak cara yang dilakukan oleh Xiaomi yang bisa menjual produknya dengan harga yang lebih murah. Salah satunya adalah Xiaomi itu tidak beriklan di televisi ya. Waktu pertama kali peluncuran itu sama sekali tidak ada iklan di TV ya. Baru-baru ini saja ya iklannya ada di televisi, dan itu pun beberapa kali saja ya, nggak terlalu sering gitu ya. Nah, kenapa Xiaomi memutuskan untuk tidak beriklan di televisi? Karena iklan di televisi adalah salah satu komponen biaya yang cukup mahal ya kala itu, bahkan sampai sekarang pun cukup mahal gitu ya. Dan biaya promosi ini tentu akan menjadi komponen biaya juga di dalam produk tersebut nantinya yang pada akhirnya membuat produk tersebut harga jualnya menjadi tinggi. Nah, Xiaomi nggak pingin seperti itu, sehingga Xiaomi lebih memilih untuk memasarkan produknya secara langsung ya. Jadi strategi pemasaran yang dilakukan Xiaomi itu adalah strategi pemasaran langsung. Jadi dia memasarkan HP produksinya itu langsung kepada konsumen. Nah, ini berbeda ya dengan kebanyakan HP pada waktu itu, Samsung dan segala macamnya itu mereka hanya produksi HP, kemudian yang untuk penjualan dan segala macam itu nanti diserahkan kepada pihak ketiga gitu ya. Nah, si Xiaomi ini menangani sendiri proses penjualannya, jadi dia jual langsung kepada konsumennya melalui website resminya dia, website Xiaomi-nya dia. Dan untuk yang di luar Cina, dia bekerja sama dengan e-commerce. E-commerce ini marketplace, tempat orang jual beli online itu ya, yang pada waktu itu di tahun-tahun pertamanya dia kerjasama dengan Lazada ya. Jadi hanya khusus di Lazada saja kita bisa beli HP Xiaomi pada waktu itu ya. Termasuk Bapak pada waktu itu ketika pertama kali launching HP Xiaomi Redmi One S kalau Bapak nggak salah dulu, itu Bapak beli di Lazada waktu itu ya. Itu dia bisa menawarkan spek yang cukup bagus di masanya, tapi dengan harga yang sangat-sangat murah jika dibandingkan dengan para pesaingnya ya. Nah, jadi itu salah satunya dia tidak beriklan di televisi, namun dia lebih banyak beriklan di sosial media, di websitenya, sehingga itu bisa menghemat banyak sekali biaya yang pada akhirnya bisa membuat
harganya menjadi relatif lebih murah gitu ya. Nah, apakah hanya itu strateginya? Tentu tidak ya, ada banyak strategi-strategi lainnya yang akan kita coba bedah, kita akan coba kaji satu persatu pada sesi kali ini ya. Nah, perusahaan Xiaomi ini adalah perusahaan yang benar-benar bisa memahami apa keinginan para konsumennya ya. Rata-rata konsumen HP itu menginginkan kualitas yang baik namun dengan harga yang lebih murah gitu ya. Nah, Xiaomi membaca potensi atau peluang itu ya dengan kemudian menyediakan HP dengan spesifikasi tinggi namun harganya lebih murah gitu ya. Nah, satu trik yang cukup populer dilakukan oleh Xiaomi adalah namanya flash sale ya atau flash sale. Flash sale ini maksudnya adalah penjualan kilat ya, penjualan kilat. Jadi HP Xiaomi ketika awal-awal dirilis dulu pertama kali bekerja sama dengan Lazada, itu dia menjual HP-nya hanya pada waktu tertentu saja. Jadi dia akan rilis pengumuman bahwa saya akan launching HP dengan tipe ini pada hari Senin jam 8 pagi katakan. Maka dia akan mulai menjual pada hari Senin tanggal sekian di jam 8 pagi tersebut. Nah, pada saat jam 8 pagi tersebut orang-orang yang ingin beli harus segera melakukan proses pemesanan saat itu juga, kemudian membayar, kemudian baru bisa dapatkan HP-nya ya. Karena stoknya dibuat terbatas ya. Jadi Xiaomi menjual barang itu tidak menjual sebanyak-banyaknya, tapi dibatasi hanya beberapa unit stok saja sehingga orang berlomba-lomba untuk kemudian membeli dalam flash sale tadi itu ya, penjualan yang dibuka hanya beberapa saat saja. Dan benar saja ya, tidak sampai beberapa menit, beberapa jam itu produknya sudah habis ludes terjual ya. Dan ini pernah memecahkan rekor ya Xiaomi ini dalam melakukan penjualan HP terbanyak dalam waktu 24 jam ya, dengan menggunakan sistem flash sale ini ya. Nah, dia paham bahwa barang jika kuantitasnya sedikit, limited edition ya, barang bagus kemudian harga murah, itu pasti orang akan berlomba-lomba untuk membelinya ya. Dibuat orang ingin membeli dengan segera gitu, karena ingin mendapatkan produk tersebut. Karena kalau sudah lewat dari batas waktu itu sudah nggak bisa mendapatkan lagi ya. Dan banyak sekali kemudian setelah proses penjualan tersebut ditutup, produk-produk Xiaomi banyak dijual kembali di berbagai marketplace dengan harga yang tentunya lebih mahal daripada harga tersebut. Jadi orang-orang pada berlomba-lomba beli pada waktu flash sale tersebut ya, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Nah, dijual kembali dengan harga yang lebih mahal itu pun masih worth it ya, masih termasuk murah ya, karena jika dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya yang memiliki spesifikasi sama tapi harganya lebih mahal gitu ya. Nah, untuk bisa melakukan strategi seperti itu, hal pertama yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan adalah melakukan yang namanya marketing plan atau perencanaan pemasaran. Nah, perencanaan pemasaran ini adalah sebuah rencana yang tertuang dalam dokumen perusahaan yang mencakup tentang apa saja yang akan kita lakukan terkait dengan strategi pemasaran kita. Jadi apa-apa yang akan kita lakukan, pangsa pasar kita seperti apa, kemudian strategi ini kapan kita lakukan, strategi yang ini kapan kita lakukan, itu semua ada dalam marketing plan tadi ya, atau perencanaan pemasaran tersebut. Nah, perencanaan pemasaran tersebut diawali dari level perusahaannya. Jadi berawal dari level perusahaannya dulu secara umum ya. Yang pertama harus dibuat dalam perencanaan tersebut adalah visi misi perusahaannya. Jadi harus jelas terlebih dahulu apa visi dan misi perusahaannya. Dalam hal ini Xiaomi memiliki visi misi atau memiliki kira-kira tujuan perusahaannya itu, yaitu ingin menjual produk HP ya, produk HP yang berkualitas, spek tinggi namun dengan harga yang murah. Jadi istilahnya best budget gitu ya, HP yang affordable, HP yang bagus tapi murah gitu ya, terjangkau. Itu visinya dia. Nah, kemudian visinya tersebut diturunkan dalam bentuk misi, dalam bentuk yang lebih detail lagi, bagaimana Xiaomi bisa menghasilkan produk yang berkualitas, yaitu Xiaomi
menarik atau mempekerjakan salah satu orang yang ada di Google ya, yaitu namanya Hugo Bara. Ini merupakan salah satu orang yang cukup ahli dalam bidang teknologi. Nah, dia inilah aktor di balik layar produksi HP Xiaomi tersebut bisa memiliki kualitas yang baik gitu ya. Kemudian di sisi yang lain, yaitu bagaimana dia bisa menekan harga yang lebih murah, yaitu tadi ya, dengan melakukan efisiensi, dengan fokus penjualan langsung kepada konsumennya, dengan tidak menggunakan pihak ketiga, tidak beriklan di televisi dan lain sebagainya ya. Nah, setelah itu dari level perusahaan tadi, kemudian sekarang kita mengerucut lagi pada level unit bisnis namanya. Nah, unit bisnis ini itu adalah bagian-bagian atau divisi-divisi yang ada di masing-masing perusahaan ya. Kalau di Xiaomi ini unit bisnisnya tuh ada Mi Phone, kemudian ada Redmi, ada smart device. Smart device itu isinya macam-macam, ada kayak jam tangan, ada lampu, ada skuter, ada router wireless, ada kamera CCTV dan lain sebagainya ya. Kemudian ada unit bisnis Mi TV namanya, itu khusus menjual TV yang mulai dari sekian in sampai berapa in gitu ya. Nah, itu namanya unit bisnis. Jadi semacam apa ya, pengelompokan jenis produk tertentu gitu ya. Jadi produk HP di Xiaomi itu dikelompokkan menjadi dua ya, menjadi dua unit bisnis namanya. Yang pertama adalah Mi, yang ini fokus bergerak di bidang makanan, yaitu Indomie ya, bukan ya. Jadi Mi ini salah satu unit bisnis dalam Xiaomi yang khusus khusus dia fokus menawarkan produk HP yang berkualitas. Jadi memang spesifikasinya tinggi ya Pak. Pengkhususan pangsa pasarnya itu pada pangsa pasar menengah ke atas lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk yang Redmi ini sebaliknya, dia fokus pada pangsa pasar menengah ke bawah lah gitu ya. Spesifikasinya biasanya cukup baik, namun harganya murah gitu ya. Jadi yang Mi ini spesifikasinya agak ke atas sedikit ya, agak mahal sedikit, walaupun tetap masih murah jika dibandingkan dengan pesaingnya. Dan kemudian yang Redmi ini agak ke bawah sedikit lah spesifikasi maupun dari harganya gitu. Kemudian ada Mi TV, tadi itu fokus pada televisi ya. Kemudian ada smart device. Smart device itu tadi fokus pada barang-barang kebutuhan lain-lainnya ya. Banyak banget itu ya, mulai dari ada CCTV, ada termasuk ada tas juga dijual ya, ada pulpen, ada perangkap nyamuk, ada macam-macam deh, banyak banget ya. Nah, masing-masing bisnis unit tersebut memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri ya, memiliki karakteristik atau kekhasannya sendiri-sendiri. Misalkan tadi kayak Redmi itu kan memang dia menengah ke bawah, jadi biasanya dari desain HP-nya tuh ya biasa-biasa lah, karena memang menengah ke bawah gitu kan. Cuman spesifikasinya emang lumayan dan harganya juga relatif terjangkau gitu ya. Kalau yang Mi itu biasanya karena menengah ke atas, biasanya dari segi desain modelnya tuh lebih elegan ya gitu ya. Kemudian untuk yang smart device itu rata-rata kalau produksi Xiaomi itu dari segi warna itu, kalau untuk ya smart device itu ya peralatan-peralatan lain-lainnya itu rata-rata warnanya itu hanya dua ya. Kalau nggak warna putih ya warna hitam, atau campuran keduanya, jadi kayak abu-abu gitu. Itu bisa ya. Itu ciri khas produk-produk Xiaomi itu seperti itu. Dan desainnya minimalis banget, paling hanya ada logo Mi-nya saja, selebihnya biasanya polos gitu ya. Kemudian ciri khas lainnya adalah bahwa setiap smart device yang ada itu biasanya bisa terhubung ke aplikasinya Xiaomi atau Mi Home. Jadi ada lampu yang bisa terhubung dengan Mi Home. Jadi lewat HP kita bisa nyalain lampunya, kita bisa atur keterangannya. Kemudian ada CCTV juga bisa terhubung ke HP. Jadi hampir semua produk-produk Xiaomi itu dia konektivitasnya tuh bisa terhubung dengan HP ya.
Nah, dalam dunia marketing pemasaran ada beberapa jenis strategi pemasaran yang bisa dilakukan ya terkait dengan produk dan pasarnya. Jadi kalau misalkan ada beberapa perusahaan ya yang dia tetap mempertahankan produk yang lama, tentu ini untuk barang-barang tertentu ya, yang kalau HP ini kan rata-rata sulit ya mempertahankan produk yang lama ya. Kenapa? Karena HP ini kan 6 bulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali nanti muncul varian baru, muncul yang lebih canggih lagi, muncul yang lebih canggih lagi ya. Mungkin ini cocok untuk perusahaan-perusahaan seperti pakaian gitu ya, yang pakaian jas, pakaian apa yang dari dulu sampai sekarang tetap mempertahankan produk yang lama gitu ya. Hanya saja kemudian mereka banyak mengembangkan dari sisi pangsa pasarnya. Jadi produknya lama, pangsa pasarnya bisa baru. Itu disebut dengan strategi pengembangan pasar. Kalau produknya baru, kemudian pangsa pasarnya baru juga, itu biasa disebut sebagai strategi diversifikasi. Kalau pangsa pasarnya masih lama tapi produknya baru, itu pengembangan produk istilahnya. Jadi banyak jenis-jenis strateginya. Ada pula yang produknya masih lama, kemudian pasarnya juga masih lama ya. Jadi dia masih melakukan yang namanya penetrasi pasar ya. Dia masih fokus pada produk-produk yang lamanya dia, kemudian pada pangsa pasar yang lama juga. Jadi bagaimana dia benar-benar bisa memaksimalkan apa yang ada dulu sekarang. Nanti perlahan-lahan dia mulai membuat produk yang baru ya, sehingga dia bisa mengembangkan produk, kemudian mulai meluaskan pangsa pasarnya sehingga bisa mengembangkan pasar juga. Kira-kira seperti itu ya. Nah, analisis atau strategi yang lain yang bisa dilakukan adalah ada namanya analisis SWOT ya. Analisis SWOT ini terdiri dari 4 hal ya. Yang pertama mulai dari S ya. Jadi SWOT ini merupakan kepanjangan dari yang S. Yang pertama adalah strength ya, artinya kekuatan. Kemudian W ini artinya weakness atau kelemahan, kekurangan gitu ya. Kemudian ada O ini opportunity, artinya peluang. Dan yang terakhir threat atau ancaman ya. Nah, untuk yang strength dan weakness ya, kelebihan dan kekurangan setiap perusahaan ini masuk ke dalam sisi internal perusahaannya ya. Kemudian untuk yang peluang dan ancaman tuh biasanya datangnya dari luar perusahaan ya. Nah, kalau kita lihat HP Xiaomi sendiri, kita bisa kaji melalui analisis SWOT ini ya. Analisis SWOT ini adalah analisis yang biasa dipakai oleh setiap perusahaan untuk memahami kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan gitu ya, memahami posisi perusahaannya ada di mana dan mau kemana gitu ya. Yang pertama mulai strength, dari kekuatannya kita bisa menganalisis Xiaomi ini apa sih kekuatannya gitu ya, apa sih kelebihannya gitu ya dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Kelebihan yang pertama adalah spesifikasinya bagus, kemudian harganya murah, yaitu kelebihan HP Xiaomi. Kemudian kekurangannya pasti ada kekurangannya ya. Di balik kelebihan itu setiap perusahaan atau setiap produk pasti memiliki kekurangan. Nah, kalau kita lihat Xiaomi ini kekurangannya yang pertama adalah heating atau cepat panas HP-nya. Ini ciri khas HP Xiaomi rata-rata. Tapi belakangan ini sudah mulai diperbaiki ya. Tapi dulu ketika pertama kali muncul itu banyak sekali isu tentang yang ini ya, HP panas ya. Jadi ketika dipakai dalam jangka waktu tertentu itu overheating ya. HP-nya tuh anget gitu ya, HP-nya demam HP-nya ya. Kemudian kelemahan yang lain adalah dari segi desain ya. Dari segi desain biasanya HP Xiaomi itu terkenal desainnya tuh gitu-gitu aja gitu ya, nggak terlalu banyak, dia nggak banyak habisin dana untuk melakukan research and development, penelitian dan pengembangan di bidang desain HP-nya ya. Jadi modelnya udah gitu-gitu aja. Kalau ada perubahan paling perubahan minor gitu ya, nggak yang drastis banget perubahannya gitu ya. Itu salah satu kelemahan juga yang dimiliki oleh HP Xiaomi. Kemudian service centernya yang masih terbatas banget ya. Bahkan di awal-awal dulu nggak punya service center dia ya. Sampai sekarang di Lombok saja belum ada ya service center resmi Xiaomi ya. Kalau nggak salah di Bali ada gitu ya, hanya di beberapa tempat saja. Nah, ini menjadi kekurangan daripada HP Xiaomi tersebut ya. Namun
beberapa konsumen masih bisa memaklumi kekurangan ini ya, karena bagi dia saya bisa beli HP murah dengan spesifikasi bagus, agak-agak hangat dikit ya nggak apa-apa lah gitu ya, namanya juga HP harga segini gitu kok mau minta banyak gitu ya. Biasanya beberapa konsumen masih bisa memaklumi kekurangan-kekurangan yang ada ini ya, termasuk desain yang monoton itu juga nggak terlalu, bagi beberapa konsumen tuh nggak terlalu dipentingkan ya, desainnya mau seperti itu ya it's okay lah, nggak masalah, yang penting spesifikasinya bagus, dia bisa main game lancar umpama seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat dari opportunity atau peluang yang ada tadi itu ya, peluangnya adalah bahwa di luaran sana pada waktu itu memang rata-rata HP itu harganya cukup mahal ya, apalagi yang menawarkan spesifikasi seperti itu rata-rata harganya cukup mahal ya. Nah ini peluang bagi Xiaomi waktu itu, sehingga dia bisa masuk menawarkan produk yang sama, spesifikasinya sama, tapi dengan harga yang lebih murah gitu ya, itu peluangnya. Kemudian ancaman yang kita jumpai sekarang ada rata-rata pesaing-pesaing yang lain mulai menurunkan harganya, jadi harganya bisa menyaingi Xiaomi, atau para pesaing tersebut bersaing dalam hal kualitas desain yang bagus dan seterusnya ya, sehingga orang-orang melihat HP Xiaomi kok desainnya gini-gini aja ya, kalau dibandingkan dengan pesaingnya itu desainnya lebih mewah, lebih up to date, lebih kekinian dan seterusnya. Ini menjadi ancaman juga bagi pihak Xiaomi ya. Nah, berdasarkan analisis tersebut kemudian Xiaomi bisa menetapkan strategi-strategi marketingnya tadi ya, seperti yang tadi dari sisi kelemahan. Jadi dengan kita mengetahui apa kelemahan produk kita, kedepannya kita bisa terus memperbaiki kelemahan yang ada tersebut ya, yaitu tadi seperti overheating, panas. Nah belakangan ini sudah mulai agak berkurang ya, HP-HP Xiaomi sudah tidak sepanas dulu gitu ya. Kemudian dari desain yang monoton, belakangan ini juga Xiaomi sudah mulai memperbaiki desainnya cukup up to date lah ya, mulai dari bahkan warna HP-nya sekarang pun mulai beragam ya, tidak hanya hitam dan putih atau abu-abu, tapi sudah ada warna gold, warna emas ya, ada warna pink juga atau rose gold ya, ada warna biru dan macam-macam lah sebagainya ya. Desainnya pun desain cover belakangnya tuh ada yang glossy, mengkilap-mengkilap gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi mulai diperbaiki, kemudian service centernya juga mulai diperbanyak pelan-pelan gitu ya. Nah mengenai ancaman tadi, ancaman bahwa ada para pesaing yang bisa menawarkan kualitas yang lebih baik, spesifikasi yang lebih tinggi, ini membuat Xiaomi terus bekerja keras untuk menciptakan HP dengan spesifikasi yang jauh lebih bagus dari hari ke hari, kira-kira seperti itu. Nah dengan mengetahui hal tersebut, sebuah perusahaan dituntut untuk dapat terus berinovasi ya, menemukan sesuatu yang baru, menyempurnakan apa-apa yang masih kurang di masa yang lalu gitu ya. Nah inovasi ini bisa dilakukan dalam banyak cara ya, mulai dari tadi menambah jenis produknya. Jadi yang awalnya Xiaomi ini hanya jualan HP, kemudian berkembang menjadi jualan TV, kemudian berkembang menjadi jualan kamera, jualan dan lain sebagainya ya, termasuk HP itu sendiri pun untuk yang Redmi itu diperbanyak variannya, ada varian ini, varian itu, Redmi Note 5, 6, 7, 10 sampai seterusnya ya. Kemudian TV-nya ada yang sekian in sampai sekian in, ini bentuk-bentuk inovasinya ya. Kemudian juga pelayanan after sales-nya, jadi setelah penjualannya juga tetap diperhatikan ya para pengguna HP Xiaomi, salah satunya melalui yang namanya update software-nya ya. Jadi setiap beberapa waktu nanti akan ada update untuk mengupdate sistem operasi yang ada di Xiaomi-nya ya. MIUI-nya itu akan diupdate sehingga tampilannya lebih baru, kemudian performance-nya lebih baik gitu ya. Nah ada juga strategi dari salah satu pakar yang ada namanya Michael Porter. Ini strateginya disebut sebagai strategi Porter ya. Strategi Porter ini ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah efisiensi. Jadi dia fokus pada biaya murah. Jadi bagaimana perusahaan kita ini memang fokusnya itu dalam melakukan pemasaran produk adalah pada produk dengan biaya yang termurah gitu ya.
Jadi dia menjual produk-produknya dengan harga yang murah. Dia akan melakukan banyak sekali cara, banyak sekali langkah untuk membuat produk-produknya menjadi murah gitu ya. Salah satunya tadi Xiaomi ini ya, dia memang menjual khusus produk-produknya dengan label harga yang murah gitu ya. Nah, langkah terbaru yang dilakukan oleh Xiaomi untuk terus membuat produknya menjadi produk yang paling murah adalah dengan membangun pabrik Xiaomi yang berlokasi di Indonesia ya. Kalau Bapak nggak salah di Kepulauan Batam itu dibangun pabrik Xiaomi di sana. Nah, ini merupakan satu sinyalemen, satu tanda ya, satu yang kita bisa analisis bahwa kalau pabriknya sudah ada di Indonesia, yang artinya barang-barangnya tidak perlu kita impor dari Cina, yang awalnya produk-produk HP tersebut harus kita datangkan dari Cina ke Indonesia. Yang jelas ini butuh biaya pengantaran ya, kemudian biaya cukai, ekspor impor dan segala macamnya, yang akan membuat produk itu kemudian menjadi lebih mahal dari harga aslinya ya. Nah, kalau sekarang kemudian sudah ada pabriknya di Indonesia, tentu harganya akan semakin murah karena dia tidak perlu impor ya, cukup dikirim dari dalam Indonesianya langsung gitu ya. Sehingga kedepannya HP-HP Xiaomi akan semakin murah ya, karena sudah ada pabriknya di Indonesia. Nah, ini strategi Porter yang pertama, yaitu mereka fokus pada bagaimana menekan harga semurah-murahnya gitu ya. Tentu saja dengan tetap mempertahankan spesifikasi tadi itu ya. Kemudian strategi yang kedua adalah fokus pada kualitas ya, fokus pada diferensiasi produk. Jadi yang dia fokuskan bukan harga yang murah ya, tetapi pada kualitas yang baik. Ini contohnya adalah HP-HP seperti Apple, Samsung gitu ya, fokus pada kualitasnya, dan memang kualitas yang baik ini cenderung diimbangi atau diikuti dengan harga yang lumayan mahal juga ya. Seperti HP-HP Apple, iPhone itu kan terkenal memang kualitasnya bagus banget ya, kameranya jernih, kemudian daya tahannya bagus ya, service centernya ada di mana-mana, tetapi memang harganya mahal gitu ya. Kemudian strategi yang ketiga adalah fokus pada satu segmen tertentu gitu ya. Jadi dia tidak bermain di harga yang murah, tidak bermain di kualitas juga, dia hanya fokus pada satu segmen pasar tertentu ya. Ini kalau di dalam dunia per HP-an itu ada HP outdoor ya. HP outdoor ini memang fokus pada satu segmen tertentu, yaitu segmen pengguna HP outdoor ya. Nah, HP outdoor ini harganya murah ya, kemudian bisa segala macam, dia ada baterainya tahan sekian lama, kemudian ada senternya gitu, senternya terang banget gitu ya, kemudian bisa dipakai radio, pokoknya untuk naik gunung lah gitu ya. Itu sekali ngecas mungkin seminggu baru habis baterainya gitu ya. HP-nya besar banget, bahkan bisa dijadiin power bank gitu ya. Nah, ini salah satu strategi yang dipakai perusahaan. Jadi dia fokus pada satu segmen pasar tertentu saja gitu ya. Nah, ketiga strategi Porter ini banyak sekali diterapkan dalam dunia bisnis ya. Kalau kita lihat di bisnis, katakan bisnis apa ya, bisnis pesawat terbang misalkan ya, pesawat terbang airlines. Bisnis pesawat terbang yang pertama yang fokus di biaya murah itu ada Lion Air. Ini Lion Air memang terkenal ya, dia menerapkan sistem low cost carrier ya, artinya biaya semurah-murahnya ya, dari sekian banyak maskapai penerbangan yang ada, Lion Air ini salah satu yang bisa menawarkan harga paling murah ya. Kemudian yang fokus pada kualitas ini ada Garuda. Memang Garuda sudah terkenal sejak dulu ya, dia yang paling berkualitas dan juga yang paling mahal gitu ya. Kualitasnya apa Pak? Kalau yang Garuda ini kadang-kadang kalau kita pergi ke satu tempat yang cukup jauh, perjalanan makan waktu 1 jam, itu dapat makanan biasanya. Kemudian jarak antar tempat duduknya tuh lumayan luas, jadi kaki itu bisa selonjoran gitu ya. Kemudian pesawatnya cukup besar sehingga lebih lega gitu ya. Kemudian di beberapa airport itu ada ruangan tunggu khusus untuk bagi para penumpang Garuda ya, ada semacam lounge-nya gitu dah, kayak ruang tunggu khusus para penumpang Garuda gitu ya. Nah, jangan dibandingin dengan Lion Air ya. Kalau Lion Air itu mau pergi sejauh apapun nggak dapat makan ya, minum saja nggak dapat gitu ya, kalau kita pergi naik Lion Air tersebut. Kemudian
tempat duduknya tuh sempit banget ya, jarak antar antar kursinya tuh mepet banget ya, itu kaki kadang-kadang bisa mentok gitu ya, karena memang dia fokus pada biaya yang murah tadi itu ya. Ya nggak bisa komplain juga sih sebenarnya ya, karena harganya murah kok masih minta banyak gitu kan, keterlaluan banget ya. Jadi beberapa orang masih bisa memaklumi itu karena memang mencari harga yang murah tadi ya. Kemudian yang ketiga yang fokus pada segmentasi pasar tertentu itu contohnya Susi Air ya. Susi Air itu yang punyanya Bu mantan Menteri Kelautan ya, Susi Pujiastuti. Nah ini dia memang fokus pada satu segmen pasar tertentu, yaitu dimana pesawat-pesawat besar nggak bisa masuk ya. Jadi dia fokus pada beberapa daerah dengan kontur wilayah pegunungan-pegunungan, seperti sebagian di Jawa Barat, Pangandaran, kemudian di Papua. Kayak di Papua itu kan wilayah pegunungan-pegunungan gitu, itu untuk transportasi darat apa segala macam itu masih sulit, sehingga lebih praktis dia kalau menggunakan pesawat. Nah pesawat ini tentu pesawat jenis kecil ya, yang penumpangnya itu paling hanya mungkin 5-10 orang lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah pesawat kecil ini tentu saja bisa mendarat di runway atau landasan pesawat yang kecil juga gitu ya, karena kalau landasan tempat pendaratan pesawatnya kecil, kemudian pesawatnya besar, tentu nggak bisa mendarat, nantinya bisa keluar jalur gitu ya, sehingga kemudian pas untuk digunakan pesawat-pesawat kecil. Nah Susi Air itu masuk ke segmentasi itu, jadi dia memang fokus pada segmentasi pesawat-pesawat kecil gitu yang ada di daerah-daerah. Dia nggak main pesawat-pesawat besar yang antar provinsi gitu, nggak ya. Dia hanya yang antar daerah, jarak-jarak dekat itu yang paling terbang hanya 5-10 menit, kira-kira seperti itu ya. Nah ini bisa dipraktekkan pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mau berbisnis, kita mau pilih yang mana di antara yang ketiga ini ya. Kita bisa pilih, Pak saya mau jual baju yang murah-murah aja deh Pak, karena pangsa pasar saya memang pangsa pasar mahasiswa gitu kan, tahu sendiri Pak dompet mahasiswa itu seperti apa, memang seperti apa dompetnya gitu. Jadi memang fokus pada barang-barang, saya jual baju-baju yang harga-harganya murah-murah lah gitu Pak. Atau ada yang lebih milih, kalau saya sih lebih seneng jual baju yang agak-agak berkualitas lah Pak. Ya ndak ori sih Pak, tapi KW1 lah gitu, tapi lumayan sih harganya Pak gitu. Jadi ada orang yang lebih cenderung menjual barang-barang berkualitas, dia jual tas gitu, tas-tas branded gitu, dia jual yang memang agak-agak mahal, karena pangsa pasar saya orang-orang yang sudah bekerja Pak. Kebetulan kakak saya ini bekerja di salah satu perusahaan. Nah saya coba kerjasama jualan dengan kakak saya ini Pak. Jadi pangsa pasarnya memang orang-orang yang sudah bekerja, yang sudah punya gaji tertentu, sehingga barang-barang yang saya pasarkan ini memang barang-barang yang fokus pada kualitas lah gitu Pak. Kemudian ada juga, kalau saya sih Pak lebih milih yang satu segmen pasar tertentu Pak. Saya mau jualan baju khusus, baju ibu hamil gitu umpama kan, baju ibu menyusui gitu. Saya fokus di satu bidang ini aja Pak. Saya nggak jual baju-baju yang lain, memang saya hanya jual satu baju, dan baju ini khusus untuk ibu hamil dan menyusui gitu Pak. Itu bisa ya. Dan belakangan ini memang banyak sekali bisnis-bisnis yang fokus pada satu bidang saja gitu ya. Kalau kita buka di Shopee atau di Tokopedia, kita lihat toko-toko itu rata-rata sudah mulai fokus di satu bidang saja gitu ya. Bapak ada pernah beli sajadah itu di satu toko, dan di toko online ya yang ada di Shopee dan Tokopedia itu tokonya cuma jual sajadah doang gitu, nggak ada jual yang lain. Memang dia fokus pada menjual sajadah, dan sajadah yang dijual pun sajadah khusus ya, sajadah yang polos gitu, nggak ada gambar-gambar apa segala macam gitu ya. Nah jadi memang sekarang banyak perusahaan-perusahaan seperti itu ya, dia fokus pada menjual satu barang yang khas saja gitu ya. Ada orang yang jual sepatu boot ya, khusus sepatu boot aja semua dijual, nggak ada sepatu yang lain-lain gitu ya. Ada orang yang khusus jual jam tangan tapi dari kayu gitu ya, udah dia hanya jual jam tangan dan hanya terbuat dari kayu saja, itu saja yang dia jual gitu. Jadi dia fokus pada satu segmentasi pasar tertentu. Nah ini bisa juga kita lakukannya ketika kita mau berbisnis, mulai usaha, kita fokus pada satu jenis atau satu pangsa pasar tertentu yang spesifik gitu ya, itu bisa ya.
Nah, strategi yang selanjutnya adalah strategi aliansi namanya. Strategi aliansi ini adalah strategi bekerja sama ya dengan berbagai macam pihak. Salah satu contohnya bisa bekerja sama dalam hal produk seperti Xiaomi pernah menjual produk HP-nya Xiaomi itu bundling dengan kartu Telkomsel. Nah, ini jadi kerjasama dalam hal produk. Satu kali penjualannya tetapi ada dua produk yang terjual di bundling lah gitu kurang lebih ya. Ini banyak juga kok dipraktekannya kalau kita ke rumah makan beli mie ayam ini nanti gratis teh botol sosro gitu. Itu kan kerjasama dalam hal produk gitu ya. Atau di McD kadang-kadang beli ayam apa gitu nanti gratis Coca-Cola atau Pepsi gitu kan. Itu kerjasama atau aliansi dalam hal produk gitu ya. Ini bisa juga kita praktekkan umpama jualan bakso bakar gitu ya, beli bakso bakar 20.000 gratis kopi dalgona umpama seperti itu misalnya ya. Kemudian aliansi ini juga bisa dalam hal promosi, jadi kita bekerja sama, menjalin kerjasama dalam hal promosi. Seperti kalau Xiaomi itu dia dulu pertama kali kerjasama dengan Lazada ya, jadi dalam hal pemasarannya dia bekerja sama dengan Lazada, dan sekarang untuk berbagai macam produk yang ada juga bisa bekerja sama dalam hal promosi ini dengan berbagai marketplace yang ada gitu ya. Nah, itu dia gambaran singkatnya tentang berbagai strategi yang digunakan oleh perusahaan Xiaomi ya. Nah, berbagai strategi yang digunakan tersebut memang terbukti sangat-sangat efektif ya di dalam meningkatkan penjualan HP Xiaomi. Bahkan sekarang Xiaomi menurut data itu sudah menduduki posisi ketiga ya, HP yang paling laris lah, paling banyak penjualannya di seluruh dunia ya. Tergolong masih cukup muda di usia yang 10 tahun ya, dari tahun 2010 sekarang 2020, tetapi sudah bisa mencapai posisi seperti itu ya. Itu karena dia melakukan berbagai macam strategi yang ada tadi. Nah, tentunya kalau kita berbicara perusahaan lain tentu nanti beda lagi itu strategi-strateginya ya, karena beda perusahaan, beda produknya, beda pangsa pasarnya, beda kekhasannya ya. Nah, di pertemuan kemarin Bapak pernah menyampaikan satu pertanyaan tentang perusahaan yang bergerak di bidang film ya, yaitu pemutaran bioskop. Kenapa sih kok di bioskop itu kalau di pusat perbelanjaan di mall gitu ya, itu posisinya pasti selalu di lantai paling atas. Kalau nggak di lantai paling atas kayak di Transmart tuh dia ada di lantai 2 kalau Bapak salah, tapi tetap dia berada di pojok-pojok biasanya gitu ya. Nah, penempatan bioskop yang berada di lantai paling atas dan di pojok ini adalah salah satu strategi juga, strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan bioskop ini, yang khusus memang ada pada bioskop ini, yang menjadi ciri khas daripada bioskop ini ya. Jarang banget kita jumpai bioskop itu ada di depan mall gitu, begitu baru masuk mall, pintu mall langsung bioskop itu jarang banget ya. Biasanya memang paling belakang gitu ya, di pojok-pojok gitu ya, tempatnya bioskop itu. Kenapa seperti itu? Apakah karena sengaja didesain supaya orang-orang yang nonton bisa mojok gitu? Enggak ya, memang ini strategi pemasaran bahwa biasanya di setiap pusat perbelanjaan atau di mall gitu ya, itu pelanggan atau konsumen terbanyak itu ada pada bioskop ya. Jadi dari sekian banyak toko yang ada di pusat perbelanjaan tersebut, ada toko makanan, toko pakaian, toko buku, dan lain sebagainya. Itu memang yang paling banyak konsumennya adalah di bioskop tadi itu ya. Kalau kayak toko buku paling berapa sih pengunjungnya ya. Kemudian toko makanan ya paling segitu-segitu aja. Toko baju paling hanya pada saat diskon saja rame ya. Tapi kalau bioskop, waduh itu apalagi ada pemutaran film tertentu ya, itu bisa ngantri panjang banget dan rame banget ya. Itu setiap pemutaran nanti di jam berikutnya itu rame lagi, jam berikutnya rame lagi ya. Kalau kita lihat di parkiran sudah malam-malam kita mau pulang, parkiran masih full, itu pasti parkiran pengunjung bioskop gitu ya. Nah, fenomena yang terjadi ini harus bisa dimanfaatkan secara baik oleh perusahaan bioskop ini ya, atau dalam hal ini bekerja sama dengan pusat perbelanjaan tersebut ya. Bagaimana dia bisa memanfaatkan fenomena yang terjadi tadi, fenomena bahwa
konsumen terbanyak ada pada bioskop tadi. Nah, kalau kemudian bioskop tersebut diletakkan di posisi paling depan di lantai bawah, begitu baru masuk langsung ada bioskopnya, maka konsumen yang banyak tadi itu begitu datang ke mall dia langsung masuk ke bioskop, selesai nonton langsung pulang, udah selesai urusannya. Tetapi kalau kemudian bioskop tersebut ditempatkan di lantai paling atas, paling pojok lagi, mau nggak mau ini para penonton ini, konsumennya ini akan masuk ke dalam mall, kemudian naik ke lantai 1, naik lantai 2, naik lantai 3, baru ketemu lantai 4. Itu pun di paling pojok. Dia akan jalan muter dulu melewati berbagai macam toko yang ada. Nah, ketika dia melewati berbagai macam toko yang ada, itulah harapannya para pengunjung tersebut dapat menyebar, dapat melihat seisi mall tersebut tuh ada toko-toko apa saja, sehingga harapannya yang awalnya tidak ingin atau tidak memiliki keinginan untuk berbelanja baju katakan itu, tapi karena dia harus melewati toko baju, dilihat tuh ada diskon nih, kayaknya menarik nih, yang awalnya tidak punya keinginan untuk beli akhirnya beli gitu. Yang awalnya nggak keinginan pengen beli makan, tapi begitu lihat ada toko makanan baru buka nih, kayaknya kita makan dulu deh, soalnya ini pemutaran filmnya masih 2 jam lagi, akhirnya makan lagi. Nah, itu dimanfaatkan betul oleh perusahaan tersebut ya, atau pemilik pusat perbelanjaan tersebut. Jadi dia memanfaatkan, sengaja memang ditempatkan di satu tempat agar konsumen ini muter-muter dulu, jalan-jalan dulu gitu, sembari lihat-lihat yang lain, harapannya bisa terjadi pembelian di sana. Nah, jadi penempatan sesuatu ya, entah itu lokasinya di sana itu tidak sembarangan ya, tidak asal-asalan gitu. Kenapa di pojok? Karena sudah kehabisan tempat Pak? Enggak ya, itu ada strateginya semua. Ada rahasia di balik itu semua ya. Ini sebenarnya rahasia yang hanya diketahui oleh para pemilik perusahaan bioskop ya. Orang-orang umum biasanya jarang mengetahuinya, tapi beruntunglah kalian sekarang sudah tahu gitu ya. Oke, itu dia tentang strategi yang khusus dilakukan oleh perusahaan bioskop ya. Nah, tentu saja berbagai macam perusahaan yang lain nanti lain juga strateginya. Nah, seperti apa kira-kira strateginya? Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Untuk materi selanjutnya kita akan coba bahas tentang bagaimana cara membaca pasar. Jadi ada pasar, nanti kita baca gitu ya, pasar Pagesangan gitu kita baca gitu, enggak ya. Jadi membaca pasar itu artinya mengumpulkan informasi yang ada tentang kondisi pasar yang ada saat itu, peluang-peluang apa saja, bagaimana caranya dan seterusnya, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.